berikutnya ada yang namanya humor. Humor indikatornya adalah tarikan awal yang ada flourish-nya seperti ini ya, pada capital MNH itu seperti ini. Flourish itu kayak gini, straight. Nah, ini artinya tidak kaku ya, mudah melihat hal-hal lucu dari suatu peristiwa, bahkan termasuk menertawakan dirinya sendiri gitu. Nah, tapi ini yang menarik ya, saya sendiri belum pernah menemukan tanda ini di tulisan ya. Jadi selama saya belajar grafologi dan praktekannya belum pernah menemukan ini gitu. Bahkan di tulisan-tulisan komedian ya itu tidak ditemukan ini ya. Ketemunya pernah satu kali tapi bukan dalam tulisan tapi dalam ujian ya. Nanti di ujian ada tanda ini. Apakah ini? Nah, Anda harus ingat ya. Ini tanda humor ya. Oke, berikutnya broad-mindedness. Nah, broad-mindedness ini tandanya pernah kita singgung di aspek 2 di thinking pattern. Tandanya yaitu adalah huruf E yang ada loops-nya terbuka seperti ini. Ini menjadi tanda dia terbiasa mendengarkan, ya, terbuka, toleran terhadap opini orang lain. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi, ilustrasinya kayak telinga ya, kalau Anda ingat gambar yang sebelumnya itu kayak telinga. Jadi, kalau komunikasi diikuti dengan broad-mindedness, maka bagus, ya, menjadi komunikasinya dua arah. Tapi kalau dia diikuti yang tertutup, narrow-minded, ya cenderung satu arah. Gitu. Nah, cuman di sini yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Kalau loops-nya itu besar banget, maka ini bisa berkembang ke arah polos. Ya, gitu. Jadinya terlalu mudah untuk mendengar. Bahkan kadang-kadang suka, saya tuh kayak gimana sih, saya gimana sih? Kasih tahu, percaya aja. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi terlalu mudah untuk menerima masukan atau input dari luar. Nah, sekarang kita masuk ke reduktifnya. Reduktifnya itu yang pertama ada narrow-minded, kebalikan dari broad-minded. Nah gitu, itu yang pertama. Jadi otomatis dalam komunikasi dia ya cenderung tertutup, ya akan opini atau pendapat orang lain. Nah gitu. Memang kalau posisi-posisi tertentu mungkin oke, tapi karena kita berharapnya komunikasi adalah yang komunikatif dua arah, maka ini masuknya reduktif. Ya. Itu udah ya yang narrow-minded udah. Nah ini tanda baru nih, yaitu adalah argumentatif. Nah, argumentatif tandanya adalah huruf kecil P dengan tonjolan ke atas. Maksudnya tonjolan tuh ini. Ini, ya ini gitu. Ya, ini tulisan lepas juga bisa ya. Jadi tulisan lepas misalnya nih, misalnya pada misalnya. Nah, ini nih ya, ini tipe-tipe masuk argumentatif juga gitu. Apa artinya argumentatif itu? Dia memiliki argumen hampir dalam setiap perkataannya, suka berdebat, ya, berusaha untuk membuktikan, untuk mempertahankan pendapatnya yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Ya. Mudah bertengkar dengan teman-temannya seperti itu. Ya. Sekali lagi, argumentatif itu reduktif, tapi meskipun tidak selamanya negatif. Ya. Kayak contoh, mungkin ada beberapa pekerjaan yang cocok nih argumentatif. Contohnya apa? Lawyer. Oh iya, pengacara. Ya. Bahkan kalau Anda ngelihat, ini tulisannya Bung Karno nih. Ya, Bung Karno ada argumentatifnya. Di satu sisi malah jadinya bagus. Ya, dia kan terkenal ya gitu, orator ulung, pintar argumen-argumennya gitu. Jadi nggak mudah menyerah ya gitu. Itu bagus di situ. Cuman sekali lagi karena kita membahasnya komunikasi ya, berharapnya yang lebih komunikatif, maka ini masuk ke reduktif. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, yang reduktif ada yang namanya exaggeration. Exaggeration ini tandanya mirip imajinasi, ya. Cuman memang lebih besar. Nah, jadi kalau Anda melihat sepintas pun itu kelihatan dia besarnya berlebihan. Contoh misalnya ini, sangat. Nah, ini dia termasuk exaggeration, ya, exaggeration, besar kayak gitu, ya. Nah, apa artinya? Artinya ya imajinasi yang berlebihan tersebut, ya, lebay, hiperbolis. Ya, jadi suka melebih-lebihkan informasi, melebih-lebihkan realita, tidak berdasar pada data yang ada gitu. Ya, ini contohnya nih, gitu. Nah, mungkin kalau untuk posisi seperti apa ya, seperti seni ya gitu, itu mungkin masih oke ya. Tapi kalau kayak akunting gitu ya, rada kurang di sini. Ya. Nih. Berikutnya ada yang namanya sarkasm. Nah, sarkasm ini indikatornya adalah tibar yang menajam ke kanan ya. Nih, kanan ini. Seret ya, menajam gini. Suka menggunakan bahasa yang tajam ya, pahit, sinis, sarkasm dalam menyampaikan sesuatu. Ya, dalam kata-kata.
Berikutnya ada lagi huruf A dan O yang tertutup. Nah, ini yang disebutnya reticence, ya gitu. Jadi, ini kalau Anda lihat ya, ini A dan O-nya ketutup, ya. Ini dia suka disebut tipe nonverbal, ya, cenderung diam, tidak terlalu komunikatif, bisa bicara, tapi biasanya milih kata-katanya dulu yang cocok, ya, atau nunggu dulu sejenak, ngumpulin idenya baru bicara, gitu. Nah, ini reticence, ya. Dan yang terakhir ada yang namanya secretiveness. Nah, secretiveness ini pernah dibahas, ya, yaitu adalah A dan O-nya ada loops-nya di kanan. Jadi menutup informasi ke orang lain. Nah, ini secretiveness gitu. Secretiveness itu apa? Secretiveness ini cenderung nutup, ya, cenderung nutup informasi atau nutup rahasia, ya, gitu. Memang kalau kita ngelihat di sini secara umum banyak positifnya juga, ya gitu, positif. Cuman sekali lagi karena kita itu berharapnya lagi bahas komunikatif, ya, communication, maka secretiveness ini ya mengurangi kualitas keterbukaannya itu. Makanya masuk reduktif, ya. Nah, bagusnya Bu Erika Karos, ini kerennya Bu Erika itu, saya sukanya seperti ini. Jadi ketika nanti menjelaskan satu trait, satu tanda, beliau itu mengusahakan untuk menyampaikan positif dan negatif. Contoh, misalnya detail. Detail itu intensifying. Secara umum kita mikirnya positif, secara umum ya gitu. Wah, detail bagus dong gitu. Tapi ternyata ya ada juga sisi negatif dari orang yang terlalu detail. Nah, gitu ya. Jadi Bu Erika mempertimbangkan itu. Begitu juga tanda reduktif. Kayak tadi argumentatif ya, masuknya reduktif ya. Apakah sama negatif? Enggak. Bu Erika akan menjelaskan positifnya juga. Dan itu buat saya sendiri, saya senang sekali. Karena apa? Saya itu tipe orang yang kalau ada klien ya konsultasi ya atau siapapun itu, meskipun saya melihat tanda negatif ya, saya akan berusaha untuk menyampaikan positifnya dulu. Dan ini yang sedang saya latih ke anak saya ya. Jadi anak saya itu biasa, anak kan kadang-kadang ada saatnya berantem ya gitu. Wah, si ini apa gitu. Lari dari jauh ya untuk ngadu gitu kan. Abi gitu. Uma ini gini. Nah, saya selalu melatih, oke, sebelum ngasih tahu kekurangannya atau kejelekannya, kasih tahu dulu 3 positifnya dulu apa. Nah, selalu saya minta gitu. Ya gitu. Dan alhamdulillah semakin terlatih gitu. Abi barusan ya gitu. Kakak bagus sih ngajak main, bagus sih ini. Tapi wow, emosinya keluar di situ. Tapi nggak apa-apa, minimal udah melatih lihat sisi positifnya dulu. Ya gitu. Itu mindset nantinya. Oke, nah itu ada di sini.